Bagaimana jika komputer bisa berpikir seperti otak manusia? Ini bukan sekadar khayalan, melainkan awal dari sebuah revolusi teknologi yang bisa mengubah segalanya. Di video ini, kita akan menggali lebih dalam, menjelajahi cara kerja teknologi ini, dan mengungkap bagaimana komputer kuantum bisa menjadi kunci masa depan yang belum pernah kita bayangkan. Siapkan diri Anda untuk petualangan luar biasa yang akan membuka mata Anda pada kemungkinan tanpa batas. Pertama-tama dan yang paling utama sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Apa itu komputasi kuantum? Quantum computing abstracts the idea of superposition to information, which is fundamentally described by bits that are either 0 or 1. In a quantum computer, each quantum bit or qubit can be both 0 and 1 at the same time in a quantum superposition. If a qubit can be at 0 and 1 at the same time, then is it possible to compute the answer to 0 and the answer to 1 simultaneously, just like a parallel. Komputer yang biasa kita gunakan, seperti laptop atau ponsel, bekerja dengan bit. Bit adalah unit informasi terkecil dan bisa bernilai 0 atau 1. Sederhananya, bayangkan lampu yang hanya bisa menyala atau mati. Sekarang, bayangkan ada lampu yang bisa menyala, mati, atau keduanya secara bersamaan. Inilah yang disebut dengan qubit dalam komputer kuantum. Qubit bisa berada dalam kondisi 0, 1, atau keduanya sekaligus berkat fenomena yang disebut superposisi. Superposisi ini adalah kemampuan qubit untuk berada di dua kondisi berbeda pada saat yang sama. Opposition. To understand what it is, let's look at this simple system. You just need 3 bits to describe it. Each coin is a two-state system, heads or tails, 0 or 1. We look at the start state. If I were to know which forces act on the system, then I can predict its trajectory and future states. This is how we reason in classical physics and also in everyday life. But if you were to treat this as a quantum system, then it can branch into many configurations simultaneously. And we have to keep track of all those trajectories, interfere them, to make an accurate prediction of what states we are going to see in the future. Selain superposisi, ada lagi fenomena yang disebut keterikatan kuantum atau quantum entanglement. Jika dua qubit terikat, perubahan pada salah satu qubit akan langsung mempengaruhi qubit lainnya, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Ini seperti punya dua koin ajaib. Jika kalian membalik yang satu dan melihat hasilnya, kalian otomatis tahu hasil yang lain. Seperti yang dijelaskan dalam buku Quantum Computation and Quantum Information oleh Michael A. Nielsen dan Isaac L. Chuang, keterikatan kuantum adalah kunci dari banyak keajaiban komputasi kuantum. We were the first to demonstrate it. Our chip could perform a computation that the then fastest supercomputer would have needed 10,000 years to do. But recently, we repeated this experiment, and now Frontier, today's top supercomputer, would need 1 billion years to perform this computation. This dramatic growth in compute power corroborates Nevin's law, which says that the power of quantum computers will grow at a double exponential rate. Lalu, apa dampaknya? Dengan kemampuan ini, komputer kuantum bisa memproses informasi jauh lebih cepat daripada komputer klasik. Masalah yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk diselesaikan oleh komputer biasa bisa diselesaikan dalam hitungan detik dengan komputer kuantum. Hal ini dapat merevolusi banyak bidang, termasuk kesehatan, keuangan, dan keamanan siber. Jadi, apa bedanya komputer kuantum dengan komputer biasa? By envisioning a very tall closet with 1 million drawers, I place an item in one of the drawers. How many drawers do you have to open to find the item? In average, it will be 500,000. But if you had access to a quantum algorithm, it would only be 1,000 steps to find the item. Bayangkan kalian sedang mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Komputer biasa akan mencari satu persatu sampai menemukan jarumnya. Tapi komputer kuantum, dengan kemampuan superposisi dan keterikatan kuantum, bisa memeriksa banyak kemungkinan sekaligus, seolah-olah memiliki banyak tangan yang mencari
secara bersamaan. Itulah mengapa masalah yang membutuhkan ribuan tahun untuk diselesaikan oleh komputer biasa bisa diselesaikan dalam hitungan detik oleh komputer kuantum. Misalnya, dalam memecahkan kode-kode enkripsi yang sangat kompleks, atau memprediksi pola cuaca secara lebih akurat. Sekarang, mari kita lihat bagaimana komputasi kuantum bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Computer. A class of applications we like and we call Feynman's killer app is the simulation of systems where quantum effects are important. This is relevant for designing more effective, more targeted medicines. Specifically, we have worked with a pharmaceutical company on algorithms to describe cytochrome P450. Pertama, dalam dunia kesehatan, komputer kuantum dapat mensimulasikan interaksi kompleks antara obat dan tubuh manusia secara lebih mendetail. Dengan kemampuan ini, para ilmuwan dapat mempercepat proses penemuan obat baru, mengurangi biaya penelitian, dan meningkatkan efektivitas pengobatan. Misalnya, komputer kuantum dapat membantu dalam memahami struktur protein dengan lebih baik, yang sangat penting dalam pengembangan obat untuk penyakit-penyakit seperti kanker dan Alzheimer. Kedua, di bidang keuangan, komputer kuantum memiliki kemampuan untuk menganalisis data pasar yang sangat besar dan kompleks dengan lebih cepat dan akurat. Ini memungkinkan para analis dan investor untuk membuat prediksi pasar yang lebih tepat, mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan, dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Misalnya, algoritma kuantum dapat digunakan untuk mengoptimalkan portofolio investasi atau mendeteksi pola-pola anomali yang mungkin menunjukkan aktivitas penipuan. Ketiga, dalam keamanan siber, komputer kuantum dapat menciptakan enkripsi yang sangat kuat yang hampir tidak mungkin dipecahkan oleh komputer klasik. Selain itu, komputer kuantum juga memiliki kemampuan untuk memecahkan kode-kode enkripsi yang saat ini dianggap sangat aman. Ini berarti bahwa teknologi ini dapat digunakan untuk memperkuat sistem keamanan data, melindungi informasi sensitif, dan mengembangkan metode autentikasi yang lebih aman. Namun, ini juga menimbulkan tantangan karena teknologi enkripsi saat ini bisa menjadi rentan terhadap serangan komputer kuantum di masa depan. We make our quantum computer using artificial atoms made out of superconducting electrical circuits. Here, the macroscopic currents and voltages in the circuit behave quantum mechanically. It's not obvious that nature allows quantum mechanics to work this way, so that was my PhD thesis in the mid-1980s to prove it. The interesting idea here is that you can build a complex quantum system, a quantum computer, using integrated circuit fabrication technology, just like that's used for building a computer chips. It has taken many people around the world for about 30 years to figure out exactly how to do this and to get the circuits to work well. Namun, teknologi ini masih menghadapi tantangan besar. Mengapa? Karena qubit sangat sensitif terhadap gangguan dari lingkungan sekitarnya. Untuk membuat komputer kuantum yang stabil dan efisien, para ilmuwan harus menciptakan kondisi yang sangat spesifik dan kontrol yang sangat presisi. Dalam jurnal Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Processor yang diterbitkan oleh John Martinez et al., dijelaskan bagaimana tim Google berhasil mencapai supremasi kuantum meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis. Para ilmuwan bekerja keras untuk menciptakan kondisi yang stabil bagi qubit agar komputer kuantum dapat bekerja dengan benar. Tantangan inilah yang sedang dihadapi oleh tim-tim peneliti di seluruh dunia. Quantum information science may enable us to answer one of humanity's deepest questions. What creates conscious experience? An attractive conjecture is that consciousness is how we experience the emergence of a single classical world out of the many the multiverse is composed of. With academic collaborators, I've started a program to experimentally test this conjecture using methods of quantum neurobiology. If our conjecture is correct, this would allow us to expand human consciousness in space, time, and complexity. Komputasi kuantum mungkin masih dalam tahap pengembangan. Walaupun masih dalam tahap awal pengembangan, potensi dari komputasi kuantum sangatlah besar.
teknologi ini bisa mengubah cara kita menyelesaikan masalah kompleks dan membuka pintu menuju inovasi-inovasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Mari kita persiapkan diri untuk menghadapi perkembangan teknologi yang pesat ini. Bersiaplah untuk belajar, beradaptasi, dan berinovasi agar kita dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi masa depan. Bersama-sama kita hadapi tantangan ini dengan semangat dan keterbukaan terhadap perubahan. Ingatlah, setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Jangan pernah menyerah, karena di balik setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Teruslah berjuang, dan yakinlah bahwa usaha kita akan membuahkan hasil yang luar biasa. Bersama, kita bisa meraih impian dan mencapai kesuksesan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menikmati kontennya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda yang mungkin tertarik. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik menarik lainnya.